Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Di Indonesia sangat sering ya, jadi perpisahan elit di Indonesia itu kerap terjadi Bung Firdaus ya. Ya, kalau kita lihat ke belakang ya, eh, perpisahan Soekarno-Hatta, perpisahan misalnya dari kelompok Soeharto sama LB Murdani misalnya, atau perpisahan Habibie dengan Soeharto, atau perpisahan Gus Dur dengan Megawati. Perpisahan Megawati dengan SBY tentunya di bab-bab berikutnya tentu ada juga perpisahan Prabowo dengan Jokowi, Bung Firdaus. Nah, perpisahan ini terjadi biasanya ketika kepentingannya punya gap yang besar ya. Dan saya kira gap-gap ini mulai terjadi ketika lontaran-lontaran Prabowo melihat terutama kepolisian yang banyak masalah sekarang saat ini ya, yang di mana polisi adalah kelompok yang dibina atau yang dekat dengan Jokowi misalnya, atau pilihan-pilihan KPK kemarin, dan banyak isu-isu lain yang sebenarnya Prabowo berpisah dengan Jokowi, juga isu-isu IKN misalnya, atau isu stop anggaran infrastruktur. Saya kira ini adalah titik-titik perpisahan Prabowo dengan Jokowi, dan kita berharap Prabowo lebih independen dalam mengambil keputusan sebagai presiden, dan atau dia mendengarkan civil society adalah lebih baik daripada dia mendengarkan Jokowi, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita amati dalam pemerintahan Prabowo ya, di dalam beberapa, terutama sebulan terakhir di awal-awal pemerintahan, begitu ya, dari membangun kabinet, kemudian memilih para menteri, begitu ya, termasuk dalam terakhir kalau kita lihat bagaimana relasi Prabowo Jokowi dalam konteks pilkada, begitu, publik masih banyak mempertanyakan bagaimana dominasi Presiden Jokowi, Presiden ketujuh gitu, mantan Presiden, gitu, itu masih cukup tinggi di dalam penentuan kebijakan atau arah kebijakan ataupun juga gestur pemerintahan Prabowo. Padahal kalau kita lihat dari sisi beberapa impresa terakhir, kemudian catatan-catatan publik begitu, termasuk dalam bagaimana kinerja pemerintahan misalnya, publik banyak memberikan catatan-catatan miring, catatan-catatan kritis untuk kinerja pemerintahan Jokowi begitu. Dan kalau kita lihat dari catatan-catatan ini gitu ya, maka mau tidak mau harus menjadi salah satu prioritas atau menjadi salah satu apa namanya agenda untuk perbaikan ke depan pada pemerintahan Prabowo. Dan publik juga menginginkan misalnya dalam pemerintahan Prabowo bagaimana determinasi seorang Prabowo Subianto gitu ya bersama jajaran pemerintahnya itu bisa bekerja secara optimal tanpa lagi dibebani oleh catatan atau ikatan kaki begitu ya, atau gandulan masa lalu gitu ya, menjadi semacam apa namanya pamrih politik gitu. Dan kalau kita lihat gandulan politik masa lalu begitu, karena Prabowo juga tidak terlepas dari majunya tergantung karena dukungan Jokowi gitu ya. Salah satunya berasal dari gandulan politik Presiden ketujuh Joko Widodo. Dan mau tidak mau, seorang Prabowo Subianto juga harus mulai memisahkan diri, mengambil jarak di dalam bagaimana kerja pemerintahan, arahan pemerintahan ke depan tidak lagi menjadi apa membuka ruang terhadap intervensi atau dominasi misalnya Presiden Joko Widodo begitu. Dan saya pikir ini akan menjadi salah satu catatan penting buat kita begitu ya. Apakah nanti Presiden Prabowo Subianto bisa melepaskan pengaruhnya dari apa namanya dari Jokowi gitu ya, apa hutang budinya begitu ya. Walaupun sekali lagi di dalam pemerintahan Prabowo itu ada Gibran Rakabuming Raka, dan Prabowo nanti harus memperlakukan Gibran sebagai seorang wapres, sebagai dirinya sendiri, bukan Gibran seorang anaknya Joko Widodo begitu. Dan Prabowo nanti memberikan effort atau juga penilaian kinerja kepada wapresnya berdasarkan prestasi atau kompetensi dari seorang wakil presidennya, bukan karena dia adalah seorang anak Joko Widodo yang dulu banyak membantu saya di dalam Pilpres 2024 begitu. Tetapi apa namanya keharusan gitu ya, dan ya seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, karena harapan politik, karena itu sebagai natur dalam politik begitu ya, seorang tidak lagi akan melupakan kekuasaan yang lama kemudian bergerak maju untuk kekuasaan pemerintahan yang barunya gitu. Dan kita berharap misalnya dengan situasi, dengan beberapa catatan ini, termasuk juga bagaimana sisi demokrasi penegakan hukum kemudian menjadi tidak benar, menjadi tanda kutip ya, menjadi serba salah, menjadi kikuk di dalam pemerintahan Jokowi, dan itu harus dihentikan oleh pemerintahan Prabowo dengan caranya salah satunya adalah melepaskan atau melupakan pengaruh seorang Joko Widodo di dalam pemerintahannya, Bu. Jadi originalitas genuinnya Prabowo ini harus muncul, Bung Firdaus. Jadi warna atau karakter Prabowo sebagai presiden ya harus muncul ya. Jadi dia tidak di bawah bayang-bayang Jokowi gitu ya. Nah, dalam beberapa bulan ini dia terlihat sekali dia di bawah bayang-bayang Jokowi ya, dan ini harus lepas gitu ya. Dia harus
maksimal mungkin melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia baca secara meritokrasi, apa yang dia baca dari aspirasi masyarakat atau analisis-analisis yang muncul di para pakar-pakar sosial, pakar politik atau pakar-pakar teknologi, bagaimana ke depan bangsa ini harus diarahkan sehingga keputusan-keputusan dia itu sangat rasional tanpa dibebani oleh keputusan utang budi yang dulu ada pada Jokowi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari sisi pemerintahan, maka sebenarnya yang menurut saya menjadi lebih strategis atau penting diperhatikan adalah bagaimana pemerintahan Prabowo itu lebih mendekatkan diri kepada publik, kepada masyarakat sipil gitu ya, kelompok apa namanya, civil society, termasuk juga kalangan akademisi dan kampus begitu. Karena mereka lah nanti akan banyak memberikan feedback gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi agenda, misi visi atau rencana pemerintahan ke depan 5 tahun ke depan merupakan agenda-agenda yang notabene dari sisi ide atau inovasi merupakan terobosan-terobosan begitu. Dan kalau kita bicara terobosan, kita bicara inovasi, maka mau tidak mau harus mendapatkan dukungan, approval gitu ya, atau kritisi dari itu masyarakat sipil, kalangan akademisi atau profesional di kampus begitu ya, sehingga akan mendapatkan resep atau kira-kira tawaran yang paling baik untuk Republik ini, Bu Meldi. Dan itu yang menurut saya menjadi lebih penting dibandingkan begitu ya, Presiden Prabowo lebih banyak mengandalkan kasakusuk politik gitu ya, atau mantan presiden sebelumnya, terutama Joko Widodo misalnya, di dalam mendesain atau membangun kerangka kebijakan. Gitu. Dan pada sisi ini juga misalnya, kalau Presiden Prabowo lebih banyak mendekatkan diri kepada publik, masyarakat sipil, kampus gitu ya, termasuk membangun ruang publik untuk berbeda atau memberikan pendapat gitu ya, sebagai ruang dari sebagai penyeimbang atau posisi, itu akan jauh-jauh lebih memberikan nilai atau konten baik dalam kinerjanya. Dan bisa jadi gitu ya, kalau itu terjadi misalnya, maka permintaan Prabowo gitu ya, kalau kita katakan mungkin Pak Prabowo masih sehat nanti dalam 5 tahun ke depan gitu ya, dia juga bisa maju lagi sebagai salah satu investasinya untuk pilpres berikutnya. Tapi bukan dengan misalnya mengandalkan kepada apa namanya cerita masa lalu bersama Joko Widodo begitu yang notabene banyak memberikan catatan-catatan minor di ujung atau di akhir masa kekuasaannya. Jadi ini yang menurut saya yang seharusnya juga menjadi pertimbangan besar di dalam pemerintahan Prabowo ke depan, gitu ya. Terutama dalam mendesain pemerintahannya, mendesain kabinetnya, termasuk juga membangun kultur pemerintahannya. Maukah nanti pemerintahan Prabowo membangun kultur pemerintahan yang lebih dekat kepada publik, bukan kepada oligarki atau misalnya semacam dinasti politik begitu ya. Dan ini yang menjadi tantangan. Gitu. Dan kita lihat aja, Bung Meldi, apakah tantangan ini atau catatan ini juga bisa menjadi salah satu masukan konstruktif untuk pemerintahan Prabowo di dalam ya di dalam 3 bulan atau masa-masa awal pemerintahannya. 2029 ya, kandidasi berikutnya ya untuk Presiden Indonesia. Ini adalah milik Prabowo apabila ada diferensiasi. Pembeda Prabowo dengan Jokowi itu terlihat, Bung Firdaus. Saya kira kita akan dukung Prabowo sehingga terlihat beda yang sangat jelas antara Jokowi dengan Prabowo di masa 5 tahun ke depan ini. Tentunya ini menjadi sebuah ya, dahaga politik masyarakat sehingga Prabowo memang seorang pemimpin yang yang sangat sejati, pemimpin sejati gitu ya, yang true leader gitu. Jadi sehingga masyarakat merasakan dan lupakanlah Jokowi, bayang-bayang Jokowi dan lakukan apa yang sebenarnya mendesak dibutuhkan masyarakat dan apa yang sebenarnya akar masalah masyarakat harus diselesaikan dan bagaimana nanti masyarakat melihat, wah Prabowo adalah presiden kita, Bung Firdaus. Iya, betul, begitu. Dan kalau memang mengaca atau berkaca kepada misalnya rencana jangka menengah yang lebih panjang misalnya, tidak hanya sekedar 5 tahun, tapi juga beyond 2029 misalnya, maka Presiden Prabowo Subianto harus mulai memposisikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat sipil atau warga Indonesia, Bu Mel. Bukan lagi semacam elit tentara, mantan Kopassus gitu ya, mantan jenderal begitu ya, yang bisa tanda kutip gitu ya, meletakkan dari sisi bahwa ketaatan itu dibangun karena ketegasan atau kekuasaan, tetapi bangunlah dengan posisi yang lebih lebih humanis, lebih dekat dengan publik begitu. Dan jadikan publik sebagai mitra bersama, publik sebagai representasi dari kekuasaan, bukan karena asal misalnya dari kelompok-kelompok oligarki partai politik yang mendukung dia begitu. Karena partai politik juga punya ambisi yang sama begitu ya. Kalau ada kesempatan, ada peluang juga menjadi presiden, mereka juga ingin menggeser Prabowo sebagai presiden nanti begitu. Begitu juga yang lain gitu. Tetapi yang mesti diingat adalah kekuasaan sejati, kekuasaan yang asli itu berangkat dari kecintaan rakyatnya kepada pemerintahannya, kepada pemimpinnya.
pemimpin yang mendengarkan, pemimpin yang memberi ruang gerak begitu ya, gitu. Dan ingat Pak Prabowo gitu ya, di dalam 5 tahun ke depan, kemajuan teknologi informasi, pertama Gen Z dan milenial, itu akan jauh-jauh sangat berpengaruh begitu. Jadi pendekatan kekuasaan tidak lagi menjadi ujung utama, tetapi pendekatan diskusi, dialog, penyaluran aspirasi dan inovasi begitu ya, kepada semua kelompok masyarakat Indonesia itu menjadi peran penting begitu. Jadi saya pikir Pak Prabowo harus berangkat atau beranjak lebih jauh lagi dengan melupakan cerita-cerita lama, terutama dari keluarga Mulyono, keluarganya Jokowi begitu ya, tetapi membangun citra diri yang lebih representasi sebagai bagian dari pemimpin Indonesia gitu ya, dari 270 atau 80 juta rakyat Indonesia, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, sebagai pemimpin Indonesia yang kita bisa harapkan, yang kita bisa keluh kesahkan, sebagai pemimpin yang kita bisa letakkan sebagai milik bersama, tidak hanya kelompok atau orang per orang tertentu. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Henry. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.